Dahulu kala ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja dan permaisurinya yang bernama Prabu Tapa Ageng dan Nitisuri. Kerajaan tersebut bernama Pasir Batu Anugirang. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 7 orang anak perempuan, tetapi 5 diantaranya sudah menikah, sehingga meninggalkan 2 orang putri yang masih belum menikah dan masih menetap di kerajaan tersebut dengan kedua orang tuanya. Untuk yang tertua diberi nama Purbararang, dan untuk yang termuda diberi nama Purbasari. Suatu hari ketika hendak pergi bertapa, Prabu Tapa Ageng terpikir akan penyerahan kekuasaan pemerintahannya kepada anaknya, dikarenakan kondisinya yang sudah semakin menua dan tidak memungkinkan lagi untuk memimpin. Di dalam pemikirannya, ia menginginkan si bungsu yakni Purbasari yang memegang kepemimpinan kerajaan tersebut karena karakternya yang bijaksana dan rendah hati serta parasnya yang cantik membuatnya sangat cocok dan sesuai untuk menjadi seorang ratu yang mampu untuk memimpin dan membuat kerajaan tersebut semakin berkembang pesat. Prabu Tapa Ageng kemudian memutuskan untuk memanggil si bungsu dan menyampaikan maksudnya tentang penyerahan kepemimpinannya kepada sang putri yang saat ini berada di tangan sang putri sulung yakni Purbararang untuk sementara waktu, dikarenakan umur Purbasari yang pada saat itu masih tergolong muda untuk ditunjuk sebagai pemimpin. Aku sudah tua, saatnya aku turun tahta. Aku akan menunjukmu Purbasari sebagai penggantiku. Di sisi lain, tanpa mereka ketahui, Purbararang yang saat itu hendak berjalan menelusuri kerajaan secara tidak sengaja mendengar pembicaraan sang ayah dan adiknya tersebut. Akhirnya, ia memutuskan untuk mendengarkan lebih lanjut dengan seksama apa yang menjadi bahan pembicaraan ayah dan adik bungsunya tersebut. Ketika mendengar sang ayah yang menunjuk sang adik untuk pemegang takhta dan pemerintahan, seketika membuat amarah yang bersemayam di dalam tubuh Purbararang memuncak dan membuat Purbararang memutuskan untuk mendatangi sang ayah yang saat itu sedang berbicara dengan sang adik dengan tunangannya, yakni Indrajaya. Ayah, aku lebih tua dari Purbasari. Harusnya ayah memilihku. Untuk semakin meyakinkan ayah dari Purbararang, Indrajaya selaku tunangan dari Purbararang ikut melontarkan kalimat-kalimat yang mendukung sang tunangan. Ya yang mulia, seharusnya Purbararang lah yang menjadi penerusmu. Namun, Prabu Tapa Ageng tetap teguh pada pendiriannya, yakni memilih putri bungsunya Purbasari yang akan menjadi penerusnya, karena dia tahu bahwa Purbararang memiliki sifat yang buruk dan tidak cocok untuk menjadi penerusnya. Tidak bisa, keputusanku sudah bulat. Mendengar hal tersebut membuat amarah Purbararang yang semula belum sempat mereda kembali kian memuncak akibat pernyataan yang dilontarkan sang ayah. Ia kemudian memutuskan untuk pergi dan ia terpikir untuk mencelakai sang adik. Akhirnya, ia segera pergi menemui seorang penyihir untuk mengutuk Purbasari. Hai penyihir, bisakah kamu menyihir Purbasari menjadi jelek? Tentu bisa, Tuan Putri. Tapi, apa imbalan untukku? Terang saja, aku akan memberi emas yang banyak. Yang penting, buatlah Purbasari menjadi jelek. Tentu, Tuan Putri. Hahaha. Mendengar kesanggupan sang penyihir, membuat Purbararang tertawa dengan puas sambil membayangkan keadaan sang adik keesokan harinya. Lalu penyihir tersebut segera membacakan mantra-mantra. Keesokan paginya saat terbangun, betapa terkejutnya Purbasari melihat keadaan dirinya yang menjadi jelek dan penuh dengan bintik-bintik hitam di sekujur tubuhnya. Apa yang terjadi denganku? Orang terkutuk seperti dia tidak pantas untuk menjadi seorang ratu. Betul putriku. Pengawal, cepat usir Purbasari dari istana. Tidak lama setelah mengatakan hal itu, muncullah seorang pengawal untuk membawa pergi Purbasari. Ayah, jangan usir aku. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padaku. Berhentilah menangis putriku. Pengawal, cepat seret dia. Baik, tuanku. Akan saya laksanakan. Setelah kejadian penyeretan tersebut selesai, Prabu Tapa Ageng memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Purbararang seorang diri. Tidak lama dari situ,
muncullah Indrajaya dan memutuskan untuk ikut bergabung tertawa bersama dengan tunangannya sebagai bentuk perayaan karena telah berhasil mengusir Purbasari dari istana. Di sisi lain, pengawal dan Purbasari telah sampai di sebuah hutan. Pengawal meminta maaf kepada Purbasari karena telah membuang dan mengasingkannya ke hutan. Maafkan saya, Tuan Putri. Tidak apa-apa, pengawal. Namun, karena masih merasa tidak enak hati kepada tuan putrinya tersebut, sang pengawal memutuskan untuk membuatkan gubuk sederhana sebagai tempat tinggal sang putri yang terletak tidak jauh dari tempat di mana mereka berdiri saat itu. Sebagai permohonan maafku, saya akan membuatkan sebuah gubuk untuk tempat tinggal Tuan Putri. Kemudian, pengawal tersebut berpamitan untuk pergi mencari bahan dan segera mendirikan gubuk yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri tersebut. Setelah menyelesaikan semuanya, pengawal tersebut kembali ke tempat awal di mana ada Purbasari yang sedang menunggu pembuatan gubuk tersebut selesai. Pengawal tersebut segera pamit untuk kembali ke istana. Gubuknya sudah jadi. Saya mohon pamit untuk segera ke istana ya, Tuan Putri. Terima kasih pengawal. Setelah itu, sang pengawal dan Purbasari pun terpisah. Sang pengawal kembali ke istana, sedangkan Purbasari pergi menuju gubuk yang menjadi tempat tinggalnya saat ini. Di lain dimensi, tepatnya di Kayangan, ada seorang pangeran bernama Guruminda sedang menghadapi sedikit masalah, dikarenakan ia tidak berkenan untuk menikah dengan bidadari Kayangan seperti yang diperintahkan oleh Sunan Ambu, ibunya. Ia hanya berkenan menikah jika perempuan yang menjadi calon istrinya memiliki kecantikan yang setara dengan sang ibu, Sunan Ambu. Namun, Sunan Ambu menjelaskan bahwa sosok perempuan yang secantik dirinya hanya akan ditemui di dunia manusia. Dan jika Pangeran Guruminda bersikeras ingin menemui perempuan sesuai keinginannya itu, dia harus pergi ke dunia dalam bentuk bukan Pangeran Guruminda yang gagah dan tampan, melainkan harus dalam wujud penyamaran berupa lutung atau sejenis monyet, dan juga Pangeran Guruminda pun harus mengganti namanya menjadi Lutung Kasarung, yang artinya monyet yang tersesat. Pangeran Guruminda pun tetap bersikeras dan bersedia untuk pergi ke dunia manusia, sekalipun ia harus menjelma menjadi seekor monyet demi mendapatkan perempuan yang diinginkannya untuk menjadi istrinya. Setelah disihir oleh seorang penyihir dan menjelma menjadi seekor lutung atau monyet, Pangeran Guruminda segera turun ke dunia manusia dan tiba di hutan yang dimana hutan tersebut merupakan hutan tempat diasingkan dan dibuangnya Purbasari. Suatu hari, ketika Purbasari sedang bersantai, ia melihat seekor lutung yang muncul dari semak-semak. Purbasari yang melihat hal itu pun lantas ketakutan. Namun, ia berusaha untuk memberanikan dirinya dan bertanya kepada lutung tersebut. Siapa kamu? Tuan Putri, jangan takut. Nama saya Lutung Kasarung. Saya hanya ingin berteman dengan Tuan Putri. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Akibat dari pertemuan dan pembicaraan singkat tersebut membuat mereka akhirnya menjalin hubungan pertemanan. Lutung Kasarung sangat perhatian kepada Purbasari dan bahkan pada suatu malam Lutung Kasarung memutuskan untuk pergi ke tempat sepi lalu berdoa untuk memohon kepada Tuhan dan sang ibu agar menyediakan telaga sebagai sumber pemandian bagi Purbasari yang dapat menyembuhkan kutukannya tersebut. Dan doa tersebut pun dikabulkan. Keesokan harinya, Lutung mengajak Purbasari ke suatu tempat di mana ada aliran air atau semacam telaga kecil dan menyuruh Purbasari untuk mandi di telaga tersebut yang merupakan doa dari Lutung Kasarung yang telah terwujudkan. Tuan Putri, mandilah di telaga ini. Apa manfaatnya bagiku? Lutung Kasarung yang mendengar hal tersebut lantas menarik tangan Purbasari dan kembali membuka suaranya. Ceburkanlah dirimu, Tuan Putri. Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga itu dan secara ajaib sesuatu terjadi pada kulit Purbasari. Kulitnya kembali menjadi bersih dan cantik seperti sedia kala. Apakah yang terjadi padaku? Aku kembali seperti semula. Lutung, terima kasih. Iya, Putri. Sama-sama. Keesokan harinya, Purbasari memutuskan untuk kembali ke istana dengan mengajak Lutung Kasarung. Setibanya di sana, pengawal yang semula sedang bersantai sambil tetap terus memberi penjagaan kepada Prabu Tapa Ageng dan Purbararang mendadak terkejut melihat kehadiran sang putri Purbasari. Wah, Putri Purbasari telah kembali. Prabu Tapa Ageng yang mendengar sang pengawal tersebut segera mengedarkan pandangannya dan betapa terkejutnya ia ketika melihat keberadaan sang putri yakni Purbasari. Putriku, kau sudah kembali. Bagaimana kamu bisa kembali menjadi cantik? Ini semua berkat Lutung Kasarung. Purbararang yang mendengar hal tersebut masih tidak percaya, tidak terima, dan bahkan ia merasa kesal karena kutukan tersebut dapat disembuhkan dari Purbasari. Karena kekesalan yang memuncak, ditambah karena ketidakingin kalahan Purbararang terhadap sang adik bungsu yakni Purbasari,
ia meminta Prabu Tapa Ageng selaku sang ayah untuk mengizinkan Purbararang dan Purbasari untuk mengadakan perlombaan, yang dimana pemenang dari lomba tersebut akan menjadi penerus sang ayah. Ayah, izinkan kami untuk membuat perlombaan, dan yang menang akan menjadi penerusmu. Baiklah, ayah setuju. Lalu tibalah saat perlombaan tersebut. Berbagai perlombaan dilaksanakan, seperti memasak dan adu kepanjangan rambut. Kedua lomba tersebut dimenangkan oleh Purbasari. Hingga tibalah saatnya perlombaan terakhir, yakni adu ketampanan pasangan, di mana Purbararang berpasangan dengan sang tunangan yakni Indrajaya. Sedangkan di sisi Purbasari, Dia adalah tunanganku. Jadi monyet itu tunanganmu. Iya, memangnya kenapa? Lutung Kasarung yang berada pada situasi tersebut lantas berdoa, dan keajaiban pun terjadi. Lutung Kasarung berubah menjadi keadaannya yang sebenarnya, yang sangat tampan, melebihi Indrajaya, hingga membuat semuanya terkejut. Lutung, kau ternyata adalah seorang pangeran. Iya, Putri. Aku sebenarnya seorang pangeran, Pangeran Guruminda. Tapi aku telah disihir oleh penyihir menjadi lutung, dan hanya cinta sejatilah yang dapat menghilangkan ketukan. Baiklah, aku mengakui kesalahanku. Aku benar-benar minta maaf, Purbasari. Tidak apa-apa, aku sudah memaafkanmu, Purbararang. Pada akhirnya, kerajaan tersebut jatuh ke tangan Purbasari, dan Purbasarilah yang menjadi ratu didampingi oleh pemuda tampan yakni Pangeran Guruminda. Thank you.